Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 505.1. Penggabungan ini memberikan kekuatan yang cukup sehingga Ice jadi Empress Scorpion tidak lagi membutuhkan cincin jiwa. Ini bukan hal kecil. Jika laut spiritualnya tidak bisa menangani kekuatan spiritual rohnya, semuanya akan sia-sia. Dampaknya pada dirinya juga akan sangat besar, dan mungkin saja kemungkinan laut spiritualnya akan hancur. Tidak mungkin bagi seseorang untuk meniru metode yang digunakan Huo Yuhao untuk menyatu dengan 5 roh. Dia hanya bisa melakukannya karena kekuatan spiritualnya ada di dunia material beton, dan juga karena dia memiliki tengkorak takdir singa emas bermata 3, serta inti jiwa mata rohnya. Cahaya biru es perlahan memudar. Huo Yuhao hanya merasa bahwa dia terus membaik. Kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat. Kenikmatan mengalami terobosan membuatnya merasa seolah akan terbang. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Manifold Mystic Ice Essence yang tersisa langsung meleleh dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Raja Beruang Es sudah kaku. Aura hidupnya benar-benar lenyap. Namun, kehidupan baru perlahan-lahan mulai terbentuk di tubuh Huo Yuhao. Roh Little Bai perlahan terbentuk. Raja Beruang Es adalah binatang buas yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Berbicara secara logis, dia harus bisa memberi Huo Yuhao tulang jiwa. Tapi Huo Yuhao tertegun karena tidak ada tulang jiwa yang muncul. Hanya rohnya yang terbentuk. Cincin jiwa merah ke-8 sepenuhnya menunjukkan kekuatan 100.000 jiwa-jiwa. Dia perlahan-lahan berdiri dan melihat mayat besar Ice Bear King. Huo Yuhao hanya bisa menghela nafas. Bayi kecil, aku masih tidak bisa membantumu pada akhirnya. Sebenarnya, Huo Yuhao tidak ingin Little Bai menjadi rohnya setelah dia mengembangkan perasaan untuknya. Dengan menjadi rohnya, itu berarti bayi kecil akan kehilangan tubuhnya. Sampai batas tertentu, dia sudah mati. Huo Yuhao tidak sepenuhnya yakin menjadi dewa. Jika dia bisa membantu Little Bai mengatasi kemacetannya, dia akan bisa hidup selama 100.000 tahun lagi. Tepat saat Huo Yuhao merasa agak sedih, Dewa Binatang di Tian tiba-tiba berseru dengan heran, "Oh, apa yang terjadi? Mayat hidup." Huo Yuhao berpikir bahwa beberapa hantu berkeliaran ke arah mereka. Dia ingin melihatnya, tetapi dia terkejut menyadari bahwa mayat Little Bai yang hangus telah benar-benar bergerak. Setelah ini, mayat itu secara bertahap duduk. Ini. Huo Yuhao terbelalak kaget saat dia melihat Little Bai. Bayi kecil menegakkan punggungnya. Tubuhnya masih raksasa, tetapi potongan hangus mulai jatuh dari tubuhnya. Setelah ini, dia meraung dalam. Raungannya sangat istimewa. Dibandingkan dengan raungan aslinya, itu jauh lebih tajam dan aneh. Namun, para hantu yang berpikir bahwa segala sesuatu telah kembali normal setelah bencana kilat benar-benar melihat ke arahnya. Setelah ini, Huo Yuhao merasakan semacam kekuatan khusus yang berkumpul di arah ini dan masuk ke tubuh Little Bai. Auranya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebagai bit hangus jatuh dari tubuhnya, kulit Little Bai menumbuhkan lapisan bulu keabu-abuan, masih berkedip dengan cahaya biru redup. Mata bayi kecil juga berubah abu-abu, dan cahaya aneh terus mengubah dirinya. Apakah dia menjadi mayat hidup? Huo Yuhao bergumam sendiri kaget. Ditian mengangguk dan berkata, "Sepertinya begitu. Tampaknya dia telah dibatasi oleh dunia ini. Ini adalah karya dari orang jahat ini. Bahkan setelah dia menjadi rohmu, sepertinya sebagian rohnya masih ada di tubuhnya sendiri." Setelah itu, tubuhnya perlahan berubah menjadi mayat hidup. Dia awalnya adalah binatang buas, yang berarti dia sangat kuat, dan tubuhnya masih cukup tangguh. Meskipun dia sangat terluka sebelumnya, dia tampaknya telah menjadi lebih kuat setelah menjadi mayat hidup. Auranya sama sekali tidak lemah. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik bahwa Little Bai telah menjadi mayat hidup. Pada saat ini, cahaya putih menyala. Bayi kecil, yang telah berubah menjadi manusia, muncul di samping Huo Yuhao. Ketika dia melihat tubuh aslinya meraung ke langit, dia juga heran. Dia baru saja menyelesaikan penggabungan roh, dan masih belum merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri sebelum situasi ini muncul. Saat Dewa Binatang itu ada, permaisuri salju tidak bisa muncul. Akibatnya, bayi kecil kehabisan sendiri. Huo Yuhao heran ketika dia bertanya Little Bai, apa yang terjadi? Bisakah Anda merasakan perubahan pada tubuh Anda? Bayi kecil menjawab, "Kakek, aku akan mencoba."
Ketika dia berbicara, dia menutup matanya, dan kekuatan lembut dari asal-usul rohaninya dengan hati-hati meluas ke tubuhnya. Tubuhnya, yang menyerap aura spektral dari Demiplane, segera merasakannya ketika Little Bai mencoba menjangkau. Tubuhnya segera berbalik dan menatapnya. Saat keempat mata bertemu, bayi kecil dan tubuh spektralnya bergetar. Pada saat berikutnya, bayi kecil mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. "Bos, saya sudah terhubung dengan itu. Itu masih aku. Saya bisa merasakan aura saya sendiri." Huo Yuhao bingung dan menggaruk kepalanya. Dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Little Bai menjawab, "Sepertinya aku dibatasi oleh aturan dunia ini ketika aku mencoba menjadi rohmu. Garis rohku masih tersisa di tubuhku. Tanpa saya mengendalikan tubuh saya sendiri, itu mulai berubah sesuai dengan aturan dunia ini. Itulah yang terjadi. Saya harus menjadi vampir, sebagaimana manusia menyebutnya. Namun, aku merasa lebih kuat walaupun aku vampir sekarang, terutama tubuhku. Namun, saya perlu menyerap lebih banyak energi terlebih dahulu. Hehe, aku sudah bilang bahwa aku suka tempat ini. Luar biasa, saya bisa hidup sebagai dua entitas sekarang. Ini luar biasa." Huo Yuhao juga sedikit linglung. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Namun, karena itu sudah terjadi, dan bayi kecil dapat terhubung ke tubuhnya sendiri, hal-hal sudah dianggap tidak terlalu buruk. Setidaknya dia tidak akan diserang. Jika mayat Little Bai bahkan lebih kuat dari Little Bai pada awalnya, itu tidak akan memiliki lawan dalam Demiplane ini, dan bisa memerintah seluruh tempat. Itu memang bukan hal yang buruk. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ini bagus asalkan Anda baik-baik saja. Bayi kecil, kembalilah ke tubuhku dan biarkan aku merasakan perubahannya. Anda baru saja menjadi roh saya. Anda tidak bisa membuang terlalu banyak kekuatan asal Anda." "Baik," bayi kecil langsung setuju. Dia menghilang ke tubuh Huo Yuhao setelah menatap Huo Yuhao dengan tatapan mengaduk di matanya. Huo Yuhao beralih ke Dewa Binatang. Ditian kesal ketika dia berkata dengan ekspresi aneh, "Huo Yuhao, kamu menjadi semakin tidak jelas bagiku. Ceritakan tentang sejarah Demiplane ini. Itu tidak mungkin muncul begitu saja. Bagaimana Anda menemukan tempat ini?" Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada gunanya menyembunyikan hal-hal dari Ditian. Meskipun skala terbalik telah membatasi hubungannya dengan alam ilahi, Ditian masih menyelamatkannya pada banyak kesempatan. Huo Yuhao tidak menyukainya, tetapi dia juga tidak membencinya. Dia hanya memperlakukannya sebagai target yang ingin dia capai di masa depan. "Demiplane ini diciptakan oleh seorang guru saya. Dia disebut Electrolux, hukum ilahi dari necromancy. Dia adalah eksistensi mulia yang berasal dari dunia lain." Petik 2. Huo Yuhao menceritakan bagaimana dia berhasil menyatu dengan Electrolux, dan bagaimana dia dibimbing olehnya, mendapatkan kemampuan necromantik yang kuat dalam prosesnya. Ditian sama sekali tidak meragukannya atau mengajukan pertanyaan. Dia hanya mendengarkan dengan serius. Hukum ilahi necromancy datang dari dunia lain. Electrolux bahkan memiliki indera ilahi sendiri. Semua ini dianggap agak inspiratif bagi Ditian. Mengenai hal ini, Huo Yuhao tidak berpikir itu penting. Bahkan jika Ditian belajar sesuatu dari ini, dia tidak bisa menjadi dewa. "Baiklah, kamu sudah memberitahuku semua yang perlu aku ketahui. Demiplane ini agak bagus. Anda harus melestarikannya dengan baik. Itu bisa menjadi bagian dari kekuatan Anda. Mengingat kemampuan Anda saat ini, Anda sudah dapat menggunakannya untuk sebagian besar. Anda harus berhati-hati di masa depan. Berhentilah mendapat masalah, saya tidak bisa selalu menyelamatkan Anda. Apakah kamu mengerti?" Ditian berkata dengan serius. "Iya, terima kasih, Penatua Ditian, karena telah menyelamatkan hidupku." Huo Yuhao mengangguk pada Ditian. Proyeksi yang Ditian menghilang secepat itu muncul. Itu hanya menghilang ke udara tipis. Huo Yuhao diam-diam terpesona. Penatua Ditian memang eksistensi terkuat di benua. Kapan kendali kekuatan spasial saya dapat mencapai standarnya? Mayat Little Bai masih menyerap kekuatan spektral dalam pesawat ruang angkasa untuk mengubah dirinya. Huo Yuhao tidak berani tinggal terlalu lama, karena dia masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Jika bukan karena fakta bahwa Little Bai tiba-tiba menghadapi masalah yang mendesak, dia pasti sudah merapikan dirinya dan bersiap-siap untuk pergi ke Akademi Shrek. Ketika Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang dan kamarnya sendiri, dia merasa tertekan. Alasannya sangat sederhana, rambutnya. Apakah kilat surgawi itu begitu mudah dilawan?
Meskipun Huo Yuhao tidak jelas tentang apa efek petir pada tubuhnya, dia bisa dengan jelas melihat rambut-rambut yang kusut di kepalanya sekarang. Rambutnya tidak panjang atau pendek, itu baru saja mencapai bahunya. Sekarang semuanya mencuat seperti landak, dia bahkan tidak bisa menekannya. Bagaimana dia bisa melihat orang seperti ini? Dia tidak bisa menahannya, dia harus mandi lagi. Air yang cukup akhirnya mengembalikan rambutnya menjadi normal. Namun, saat dia tersambar petir, rambutnya masih keriting setelah kembali normal. Tetapi efeknya tidak terlalu buruk. Setidaknya dia tidak menjadi jelek. Soul Land 2 Chapter 505.2. Melihat langit di luar, hari sudah gelap. Huo Yuhao dengan cepat mengenakan pakaian baru yang diberikan Bei Bei padanya. Mereka pas. Dia mengenakan jubah prajurit putih, yang hanya memiliki beberapa aksesoris. Namun, banyak bagian jubah itu terbuat dari sutra. Meskipun jubahnya putih, itu memantulkan cahaya ke derajat yang berbeda, dan membuat Huo Yuhao terlihat sangat elegan di dalamnya. Huo Yuhao juga merasa lebih berenergi dan segar saat dia mengenakan jubah. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan kegembiraan pertamanya setelah bergabung dengan Little Bai sebagai spirit kelima. Kegembiraan ini tidak datang dari rohnya, tetapi dari kenyataan bahwa ia sekarang adalah jiwa Douluo berdering 8. Asal Douluo hanya kalah dengan Titlet Douluo. Huo Yuhao baru berusia hampir 20 tahun. Tidak ada seorang pun dalam sejarah Akademi Shrek yang mampu mencapai apa yang ia miliki di usia ini. Zhang Lexuan menjadi Soul Douluo ketika dia berusia 30, dan dia sudah menjadi kebanggaan Akademi Shrek saat itu. Huo Yuhao bergidik ketika dia memikirkannya. Dia tidak berani menunda lebih jauh. Dia bahkan tidak repot-repot makan, dan dengan cepat bergegas menuju Akademi Shrek. Jika dia terlambat, dia mungkin marah padanya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dia masih harus lulus. Huo Yuhao bergegas ke Akademi Shrek. Sekolah sudah berakhir, dan semua siswa mengalir keluar. Gerbang akademi jauh lebih ramai daripada saat dia masuk untuk pertama kalinya, dulu sekali. Karena perluasan kota Shrek, seluruh akademi sekarang menjadi daerah yang sibuk. Butuh beberapa upaya untuk menembus gerbang. Tepat ketika dia bersiap untuk memasuki akademi, dia mendengar beberapa siswa mendiskusikan sesuatu. Aku dengar akan ada tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut di halaman dalam malam ini, di Danau Dewa Laut. Lebih jauh lagi, Fated Blind Dead tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mereka yang tidak dari halaman dalam diperbolehkan untuk mengamati acara tersebut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi saya tidak yakin apa alasannya. Petik 2. Aku yakin kamu tidak. Sepupu saya berasal dari halaman dalam. Kali ini, tanggal takdir Laut Dewa Laut terbuka untuk murid halaman luar karena itu digunakan sebagai cara untuk merangsang kita untuk bekerja lebih keras. Hanya dengan bekerja keras dan menjadi murid pekarangan bagian dalam, kita dapat berpartisipasi dalam tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Penting untuk diketahui bahwa senior kita yang mengambil bagian dalam tanggal buta sangat berbakat. Akan lebih baik memiliki pasangan seperti itu. Terlebih lagi, saya pernah mendengar bahwa tingkat keberhasilannya tinggi. Banyak manula tidak mau mengungkapkan perasaan mereka ketika mereka masih di halaman luar. Mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan semuanya. Tentu saja, saya juga mendengar bahwa penting bagi seseorang untuk menjadi cukup kuat jika mereka ingin mencapai sesuatu di tanggal buta. Ya, kita harus bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Suatu hari, saya harus berdiri di Danau Dewa Laut dan ikut serta dalam tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Ayo pergi dan cari makan cepat. Kami akan bergegas kembali setelah kami selesai makan dan mendapatkan tempat yang bagus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Petik 2. Hehe, kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Saya siap membeli alat jiwa pembesar. Dengan benda itu, aku bahkan bisa melihat lengan baju senior kami dengan jelas. Selain itu, tidak semahal itu juga. Detang Sekte baru saja merilis batch baru dari mereka. Apakah kamu mau satu? Apa? Ada sesuatu yang sebagus itu? Tentu saja saya menginginkannya. Aku masih bisa menggunakannya untuk mengintip anak perempuan di masa depan. Petik 2. Saat dia mendengarkan sampai titik itu, Huo Yuhao menjadi nostalgia. Saya benar-benar tidak berharap siswa halaman luar diizinkan untuk mengamati Fated Blind Dead. Sepertinya kedua junior itu benar. Mengizinkan mereka untuk mengamati acara dapat membantu merangsang kultivasi mereka. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Rasanya jauh lebih baik daripada ketika saya baru saja bergabung dengan akademi. Betapa hebatnya jika saya bisa menonton tanggal butir takdir Laut Dewa dengan dongar.
Saat dia memikirkan Wang Donger, Huo Yuhao merasa sedikit sakit hati, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia mempercepat langkahnya saat menuju akademi dalam. Tanda pisah. Akademi itu sangat ramai. Huo Yuhao menaruh lencana muridnya di dadanya, jadi tidak ada yang menghentikannya. Namun, dia tahu lebih sedikit dari siswa sekarang bahwa beberapa batch telah lulus. Paling-paling, beberapa siswa berpikir bahwa dia berpakaian agak aneh, karena hampir semua siswa bangga mengenakan seragam akademi. Ketika Huo Yuhao berjalan ke tepi danau Sigat, dia terpana menyadari bahwa langit masih cerah. Saat itu hampir malam, tetapi sudah ada orang yang duduk di tempat yang lebih baik. Dia datang ke sebuah tempat di pantai yang dekat dengan danau itu sendiri, dan melihat seorang siswa muda halaman luar baru saja duduk. Ada tikar yang bisa menampung lebih dari 10 orang di tanah. Dia sepertinya baru saja selesai menyiapkannya, dan ujung-ujung keset ditekan dengan berbagai benda. Setelah selesai, dia merapikan tikar saat dia duduk dengan puas di atasnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Junior, mengapa kamu mengambil begitu banyak ruang?" Siswa luar halaman itu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan menjawab, "Siapa bilang aku sendirian? Saya di sini untuk memesan tempat duduk untuk orang lain. Ada lebih dari 10 dari kita. Mereka pergi untuk mendapatkan makanan, dan akan segera kembali." Huo Yuhao tertawa, "Kalian semua memang telah mengalokasikan tugasmu dengan baik." Siswa itu tertawa, "Ya, jika kita tidak datang lebih awal, kita tidak akan memiliki tempat yang bagus. Kami sudah sangat lelah karena berkultivasi setiap hari. Ini adalah kesempatan bagus untuk bersantai. Kita semua menghargai kesempatan ini. Sangat baik untuk dapat menyaksikan bagaimana senior kita akan mencari cinta. Kami datang ke sini untuk menetapkan target kami sendiri." Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini baik bahwa kamu tidak di sini hanya untuk bermain ski. Namun, juga baik untuk mengambil nafas sesekali." Petik 2. Oh, siswa luar ini merasakan sesuatu yang tidak beres ketika dia mendengar bagaimana Huo Yuhao menasihatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Jubah Huo Yuhao menarik banyak perhatian. Setelah itu, dia melihat lencana di dada Huo Yuhao. Lencana yang diberikan kepada murid halaman dalam berwarna merah. Ada juga gambar raksasa Shrek di atasnya. Sangat jelas terlihat pada jubah putih Huo Yuhao. "Ah, seorang senior dari halaman dalam. Apakah Anda seorang senior dari halaman dalam?" Siswa halaman luar langsung terkesan. Para murid halaman dalam di Akademi Shrek sangat dihormati. Mereka bahkan lebih dihormati daripada beberapa guru di halaman luar. Setelah semua, murid halaman dalam semua memiliki setidaknya 5 cincin jiwa. Yang lebih luar biasa bahkan memiliki 7 cincin. Jika ini adalah halaman luar, mereka sudah akan menjadi dekan. Selain itu, mereka semua muda dan sangat berbakat. Para siswa halaman luar sudah berbakat, dan siswa halaman dalam bahkan lebih dari itu. Biasanya, siswa halaman dalam jarang berinteraksi dengan siswa halaman luar, karena mereka sangat sibuk dengan kultivasi mereka. Jadi siswa luar ini sangat senang ketika dia bertemu dengan seorang murid halaman dalam. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Ya, senang bertemu denganmu, Junior." Petik 2. Siswa halaman luar melompat dengan bersemangat. "Senior, aku dipanggil Jinsa. Teman-teman saya memanggil saya Sanbek. Anda bisa memanggil saya itu juga. Apakah Anda akan ke Pulau Dewa Laut?" Huo Yuhao mengangguk. Siswa halaman luar bergetar dengan kegembiraan saat dia bertanya, "Apakah Anda akan pergi ke tanggal buta Pavilion Sigat malam ini?" Huo Yuhao tersenyum. "Ini adalah tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Anda mengatakan sesuatu yang salah." Aku terlalu bersemangat. Saya kehilangan kata-kata." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku akan ke sana." "Wow, bagus sekali. Senior, aku sangat iri padamu. Saya ingin tahu kapan saya bisa berpartisipasi," kata Jinsa bersemangat. Huo Yuhao melihat seragamnya, dia adalah siswa kelas 3 atau 4. Dari gelombang kekuatan jiwanya, sepertinya dia memiliki 3 cincin. "Kamu akan mendapatkan kesempatan jika kamu bekerja keras. Mari bekerja keras bersama, Junior. Saya akan pergi dan mendaftar terlebih dahulu. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi." Saat dia berbicara, Huo Yuhao melambaikan tangannya sebelum dia terbang dan menuju pavilion Dewa Laut. "Sampai jumpa, senior," Jinsa balas melambai pada Huo Yuhao. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah lebih dari 10 meter jauhnya. Dia menyentuh permukaan danau dengan jari-jari kakinya saat dia menuju pavilion Dewa Laut. Bagi Huo Yuhao, ini sangat mudah.
Namun, Jinsa dipenuhi dengan kekaguman dan iri hati. Saat dia menyaksikan Huo Yuhao perlahan menghilang ke kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, kapan aku bisa sekuat senior ini? Dia bisa terbang di atas air tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Dia sangat kuat, dia setidaknya harus menjadi kaisar jiwa. Petik 2 tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa Jinsa sedang mengevaluasi seberapa kuat dia. Segera, ia mencapai Pulau Sigat. Setelah mencapai pulau itu, ia secara alami langsung pergi ke Paviliun Dewa Laut. Dia tidak tahu di mana mendaftar untuk tanggal buta. Paviliun Dewa Laut setenang dan setenang biasanya. Udara yang segar dan harum memberi seseorang perasaan yang menyegarkan. Itu tak terlukiskan nyaman. Huo Yuhao berlutut di depan pohon emas dan dengan hormat membungkuk 3 kali. Setelah ini, dia berdiri dan berjalan ke paviliun. Paviliun Dewa Laut sangat sepi saat ini. Setelah masuk, dia tidak merasakan aura siapapun. Dia juga tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya, karena dia tidak ingin menakuti para penatua. Dia merasa sedikit tertekan sekarang. Itu sudah malam, tetapi dia tidak tahu harus kemana pergi untuk tanggal buta takdir Laut Dewa. Bahkan tidak ada yang bertanya. Namun, pada saat ini, perutnya mulai menggeram. Dia belum makan dalam beberapa hari, dan perutnya menjijikkan. Saat dia berpikir untuk makan, Huo Yuhao mulai mengeluarkan air liur. Makanan di halaman dalam selalu sangat menggoda. Untuk memastikan bahwa para siswa dipelihara sepenuhnya untuk penanaman mereka, makanan di halaman dalam selalu dibuat dari bahan-bahan terbaik di benua dan disiapkan dengan hati-hati. Tidak hanya makanan bergizi, itu juga sangat lezat. Itu adalah salah satu program yang paling dinikmati para murid halaman dalam. Ketika mereka masih di akademi, 7 monster Slug akan terus mencari alasan untuk datang ke Pulau Sigat dan makan. Mereka tidak akan pergi tanpa mengisi perut mereka. Soul Land 2 Chapter 505.3. Karena dia tidak dapat menemukan siapapun, dia pikir dia mungkin juga pergi ke kantin, di mana dia mungkin bertemu seseorang, dan juga makan. Huo Yuhao berjalan keluar dari Paviliun Dewa Laut dan bergegas langsung ke kantin di halaman dalam. Saat itu waktu makan. Ketika dia pergi ke kantin, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Selanjutnya, makanan di halaman dalam telah disiapkan. Beberapa orang mengantri, sementara beberapa sudah makan. Hei, bukankah ini Huo Yuhao? Tamu yang langka. Bagaimana dia punya waktu untuk datang ke halaman dalam? Beberapa suara tidak ramah berbicara. Ketika Huo Yuhao menoleh, dia segera melihat wajah yang dikenalnya. Itu Wu Feng, orang yang menentangnya ketika dia pertama kali masuk ke akademi. Sudah lama sejak dia bertemu dengannya. Wu Feng tampak kurang seram daripada sebelumnya. Tubuhnya jauh lebih ramping, dan dia juga jauh lebih menggairahkan. Dia tampak sedikit seperti Ma Xiaotao saat itu. Ning Tian duduk di sebelah Wu Feng. Ketika dia melihat Huo Yuhao, ekspresinya juga berubah sedikit aneh. Mereka telah melalui tes Love Quarrying di Yin Yang Love Quarrying Valley. Akhirnya, Ning Tian berhasil mengubah jenis kelaminnya, dari dia menjadi dia. Ketika dia kembali, Ning Tian menghabiskan waktu lama mencoba beradaptasi. Hanya karena bantuan Wu Feng dia berhasil beradaptasi secara bertahap untuk menjadi seorang pria. Pada saat yang sama, dia jatuh cinta dengan identitas prianya. Bagaimanapun, dia sekarang bisa secara terbuka bersama dengan Wu Feng setelah dia menjadi seorang pria. Dia juga bisa menjadi pewaris sejati dari Seven Treasures Glaze Sect. Setelah itu, mereka berdua berkultivasi bersama di halaman dalam. Karena kompatibilitasnya, mereka meningkat dengan sangat cepat. Mereka pikir Huo Yuhao tidak akan bisa mengejar kecepatan kultivasi mereka karena dia terlalu sibuk di luar. Mungkin kesenjangan mereka sudah berkurang secara signifikan. Wu Feng, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao menyapa Wu Feng. Pada saat yang sama, dia mengangguk pada Ning Tian. Secara alami, dia tidak akan berkomentar banyak tentang perubahan gendernya. Bukan hanya Wu Feng dan Ning Tian yang ada di sana. Setelah mendengar percakapan mereka, beberapa wajah yang akrab datang. Dai Huabin dan Zulu ada di antara mereka, bersama dengan Xie Huanyu. Mereka dulunya adalah sosok yang muncul di halaman luar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Saat ini, Wu Feng, Ning Tian, Xie Huanyu, Dai Huabin, dan Zulu telah menjadi murid elit dari halaman dalam. Saat mereka berkembang, generasi murid yang lebih tua, yang dipimpin oleh Zhang Lexuan, Han Ruoruo dan Wu Ming, sudah lulus. Mereka sekarang terlibat dalam beberapa perusahaan yang terkait dengan kota Shrek.
Meskipun mereka tidak meninggalkan akademi, mereka bukan lagi bagian dari halaman dalam. Di antara generasi baru murid, Dai Huabin saat ini adalah yang terkuat. Dia sekarang hampir menjadi sage jiwa. Meskipun beberapa murid halaman dalam yang lebih berpengalaman lebih kuat daripada dia, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam generasi murid yang lebih muda. Ketika Dai Huabin melihat Huo Yuhao, dia tidak acuh dan bermusuhan seperti sebelumnya. Namun, dia juga tidak terlihat ramah. Dia mengangguk kembali sebelum menarik Zulu pergi untuk mendapatkan makanan mereka. Wu Feng mendengus dan menjawab, "Saya baik-baik saja, tapi saya pikir Anda tidak sebaik itu. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda masih seorang murid halaman dalam? Saya belum pernah melihat Anda berkultivasi di halaman dalam." Huo Yuhao tertawa getir. "Tentu saja, saya belum resmi lulus. Saya di sini hari ini untuk mengikuti tes kelulusan." Mata Wu Feng cerah. "Tes kelulusan. Sepertinya Anda percaya diri. Tes kelulusan kami sangat sulit." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Biarkan saya coba. Jika saya tidak bisa, saya akan terus bekerja keras. Duduk, aku akan pergi makan." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan pergi untuk mengambil makanan. Dia benar-benar sangat lapar sekarang. Tanda hubung. Makanan di halaman dalam sama nikmatnya seperti sebelumnya. Huo Yuhao mendapatkan sebagian besar mentimun laut zamrud dan sebagian lagi daging naga rebus, serta beberapa nasi kristal kembang sepatu. Dia menemukan sudut dan mulai makan. Para murid halaman dalam di kantin bukan hanya orang-orang yang Huo Yuhao kenal. Ada beberapa yang dia tidak kenal. Ada pria dan wanita lain yang ingin tahu ketika mereka melihat Wu Feng berbicara dengannya. Mereka semua adalah murid halaman dalam, tetapi mereka belum pernah melihat Huo Yuhao sebelumnya. Secara alami, mereka penasaran. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu tampan, dia memiliki aura yang sangat istimewa. Bahkan di kantin penuh elit, ia menjadi fokus perhatian semua orang ketika ia masuk. Tanda hubung. Wu Feng memutar bibirnya dan berbisik kepada Ning Tian, "Saudara Tian, bagaimana menurutmu kultivasi Huo Yuhao saat ini? Apa kamu pikir dia seorang jiwa sage?" Ning Tian menjawab, "Saya kira begitu. Dia sudah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut sejak beberapa waktu lalu. Dia menikmati hak istimewa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita semua. Meski aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan selama ini, rasanya dia jauh lebih kuat dari sebelumnya." Wu Feng mendengus dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia lebih kuat? Kami telah bekerja sangat keras baru-baru ini. Kami akan dapat menutup celahnya. Dia mekar lebih awal. Tetapi jika dia tidak bekerja keras, dia akan segera menyusul. Saat kami berjudul Douluo, kami tidak tahu siapa yang akan lebih kuat." Ning Tian menggelengkan kepalanya saat dia terkekeh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, baik dia maupun Wu Feng tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao dalam hal bakat. Wu Feng tidak akan mengakuinya hanya karena kesombongannya sendiri. Mereka semua tahu bahwa Huo Yuhao sudah lama melampaui level mereka. Mereka selalu memperlakukan Huo Yuhao sebagai target mereka. Adapun apakah mereka bisa mengejarnya, itu tidak diketahui. Mereka bukan satu-satunya yang memperlakukan Huo Yuhao sebagai target. Xie Huanyu dan yang lainnya berbisik pada saat ini, "Saya pikir akan sulit untuk mengejarnya. Dia bahkan mendirikan pagoda roh. Ketika kalian semua di 7 cincin, apakah Anda akan memilih untuk bergabung dengan roh?" Setelah mendengar kata-kata Xie Huanyu, Wu Feng dan Ning Tian saling memandang, dan tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Mereka telah melihat betapa efektifnya roh. Saat ini, semua orang tahu bahwa spirit sangat meningkatkan kemampuan master jiwa. Jika roh digunakan dengan baik, itu bisa jauh lebih kuat daripada cincin jiwa. Bagi kebanyakan penguasa jiwa, menyatu dengan roh yang kuat untuk menjadi asal mereka, roh adalah yang terbaik. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada yang menyatu dengan dua roh seperti yang dimiliki Huo Yuhao. Xie Huanyu merendahkan suaranya, "Jika kamu ingin menyatu dengan roh, yang terbaik adalah jangan menyinggung perasaannya." Dia memegang posisi penting di spirit pagoda. Bahkan para tetua di pagoda roh menghargai pendapatnya. Jika dia menemukan trik, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Wu Feng ketakutan, dan menarik kembali permusuhan awalnya. Untuk master jiwa jenius seperti mereka, kemampuan dan kultivasi masa depan mereka tidak bisa dianggap enteng. Ning Tian tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Huo Yuhao begitu kecil, dia tidak akan begitu sukses sekarang. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Namun, saya tidak berpikir dia hanya kembali untuk ujian kelulusan.
Wu Feng tertegun ketika dia bertanya, jangan bilang kau sedang berbicara tentang tanggal butir yang ditakdirkan oleh Dewa Laut malam ini. Ning Tian mengangguk dan berkata, dia mungkin berpartisipasi. Kalau tidak, mengapa dia kembali dalam 2 hari ini untuk mengikuti tes? Wang Donger hilang, dan dia belum lulus. Dia juga lajang. Menurut aturan halaman dalam, dia harus berpartisipasi. Ekspresi Wu Feng berubah aneh saat dia memandang Ning Tian. Ning Tian memerah dan bertanya, mengapa kamu menatapku? Semuanya di masa lalu. Wu Feng terbatuk dan berkata, tidak ada, aku akan mengawasimu. Ayo pergi dan tonton malam ini. Ning Tian mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kita bisa menonton dari atas kapal. Petik 2 tanda hubung. Ketika mereka mendiskusikan hal-hal, Huo Yuhao bersenang-senang dengan makanannya. Makanan itu tidak mengecewakannya. Saat dia makan, dia merasakan perasaan hangat di perutnya, yang perlahan mengalir ke lengannya. Dia merasa sangat santai, meskipun dia memiliki manifold misterius Ice Essence di tubuhnya, dan tidak perlu makan karena dia bisa mendapatkan nutrisi dari SS, itu jauh lebih memuaskan untuk mendapatkan kekuatannya melalui makan. Siapa yang tidak mau makanan lezat? Huo Yuhao sering kelaparan ketika dia masih kecil. Dia sangat menghargai dan menikmati makanan. Dia melahap semua makanannya dan tidak meninggalkan apapun di piringnya. Baru saja dia selesai makan, seseorang mengetuk mejanya. Huo Yuhao memakan seteguk nasi terakhirnya, bingung ketika dia mengangkat kepalanya. Menjadi terganggu saat makan itu tidak terlalu tepat. Awalnya, dia pikir itu Wu Feng atau Dai Huabin. Namun, dia mendapati bahwa itu adalah pria parubaya yang tidak dia kenal ketika dia mengangkat kepalanya. Pria ini tampak seperti berumur 30 tahun. Dia tampak sangat khusyuk, dan bertanya dengan dingin, siapa yang memintamu makan di kantin halaman dalam? Kamu siapa? Beritahu saya nama Anda. Apa? Huo Yuhao tertegun. Aku murid dari halaman dalam. Mengapa saya tidak bisa makan di halaman dalam? Pria parubaya itu mendengus, apakah kita memiliki murid seperti itu? Bahkan tidak mengenakan seragammu. Petik 2. Ini, Huo Yuhao sedikit canggung. Maafkan saya. Anda harus menjadi guru di halaman dalam. Saya sudah lama tidak berada di halaman dalam, dan seragam saya tidak lagi pas untuk saya. Itu sebabnya saya mengenakan sesuatu yang lain. Lihat, ini lencanaku. Saat dia berbicara, Huo Yuhao dengan cepat melepas lencananya dari dadanya dan menyerahkannya.